Halo teman-teman, selamat datang di channel Dev Insight, tempat di mana kita bisa sharing atau berbagi ilmu pengetahuan, baik dari aspek teknologi maupun aspek yang lainnya, supaya semua orang bisa belajar, mencoba, dan berkembang tanpa harus menjadi ahli terlebih dahulu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai Google Spreadsheet. Kita akan mencoba membuat daftar stok barang dengan memanfaatkan aplikasi Google Spreadsheet. Kita langsung buka saja Google Chrome-nya. Kita bisa ketik di pencarian Google Spreadsheet atau Google Sheet juga bisa, atau mau masuk lewat sini juga bisa, Google Apps. Di sini Google Sheet itu akan mengarahkan langsung ke dalam aplikasinya. Ini tampilan awalnya seperti ini kalau kita sudah login di Google Spreadsheet. Lalu kita buat spreadsheet baru melalui blank spreadsheet. Kita tekan saja di sini. Ini tampilan dari spreadsheet yang masih kosong. Kita ganti judulnya dulu. Klik di untitled spreadsheet, kita ganti judulnya. Misal saya ingin mendata stok spare part di sebuah bengkel. Kita kasih judul saja stok spare part. Lalu tekan enter. Judulnya bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman sekalian. Lalu kita isi datanya mulai dari kolom A3 atau A1 boleh, terserah teman-teman. Saya mulai dari kolom A3. Kita isi bagian headernya terlebih dahulu. Nomor, lalu jenis barang, terus harga beli, harga jual, stok, lalu stok terjual, lalu sisa, terakhir ketersediaan. Setelah kita membuat headernya, kita bisa mengisi datanya. Kita kasih contoh saja satu, misal busi, dua, oli, tiga, kampas rem, satu lagi aja, 4. Kita masukkan saja lampu depan. Lalu kita isi di bagian harga beli. Busi misal harga beli di 15.000. Oli misal 45.000. Kampas rem 30, lampu depan 20. Harga jual kita isi sekalian. Misal busi kita jual harga 20.000, oli 50,
kampas 25, lampu depan kampas 35, lampu depan 25. Ya, sini masih belum rapi ya, kita bisa merapikannya di blok dulu, lalu ke format, sini format, ke custom currency, kita rapikan agar ada tulisan rupiahnya, pilih rupiah, lalu kita masukkan yang ini aja, lalu apply. Nah, sini belum muncul nolnya, kita bisa tambahkan lewat sini ya. Jadi nolnya nambah 3 semua, jadi rapi. Lalu kita isi stok, misal kita mempunyai stok 10 ya, kita katakan semua aja, 10 semua. Stok terjual, misal busi hari ini terjual 6, oli misal kita terjual 10, kampas depan kita terjual 4, lampu 2. Untuk sisa kita bisa menggunakan rumus, ketik di sini boleh atau di sebelah sini juga boleh, agar nanti sisa itu kita tidak mengurangi secara manual, jadi bisa terisi otomatis. Kita masukkan rumusnya, memakai sama dengan, lalu sel E4 dikurangi F4 sama dengan E4 dikurangi F4. Ini sudah kelihatan hasilnya, kita enter aja. Oh, salah masukkan rumus. Ya, dipastikan kursornya berada di kolom G4. Tadi saya lupa masih di F4, jadi rumusnya error. Kursornya di G4, lalu kita tulis fungsinya sama dengan E4 dikurangi F4. Ini sudah kelihatan hasilnya, lalu kita enter aja ya. Sini kita silang aja, ini langsung dikurangi menjadi 4. Bawahnya masih kosong. Kalau misalnya kita mau isi, kita cukup menarik dari sini, arahkan kursornya ke pojok bawah kanan sini sampai berubah menjadi apa ini, inilah garis 4, lalu kita tekan, klik tahan, lalu kita geser ke bawah. Nah, akan muncul semua hasilnya secara otomatis, jadi tidak perlu mengurangi secara manual menggunakan kalkulator ataupun menghitung secara manual. Kalau misal di bawah kita menambah data, misal di bagian stok misal kita menambah data 11, stok terjualnya 3, sisanya kita cukup tarik pakai yang kayak tadi, tarik ke bawah aja, langsung otomatis keisi. Lalu untuk ketersediaan ini mau saya isi dengan masih atau habis. Jadi kalau misal sisanya itu lebih dari 0, itu nanti di sini akan muncul tulisan masih. Kalau misal sisanya 0 berarti habis.
tapi kita akan menggunakan fungsi if, jadi nanti bisa terisi secara otomatis. Kita arahkan kursornya ke kolom H4. Kita tulis rumusnya di sini bisa, atau di atas juga bisa. Kita tulis rumusnya sama dengan if dalam kurung G4 lebih dari 0, lalu koma, tanda petik, masih, koma, habis, enter. Ya, sudah muncul masih. Kita tarik ke bawah, ini akan muncul secara otomatis. Ya, ini yang 0 akan ketersediaan akan berubah menjadi habis. Lalu untuk fungsinya itu kita memakai if G4 lebih dari 0, itu logical expression, itu menunjukkan kondisi saat ini. Ini G4 ini lebih dari 0. Lalu ada value if true, jika kondisi ini benar maka data akan berubah menjadi masih. Dan ini value if false, jika data ini tidak benar maka akan terisi habis. Begitu teman-teman. Kalau misal kita tambah stok kayak tadi, tinggal tarik aja di sini. Ya, keisi semua. Lalu kita edit data ini agar rapi. Kita blok semua dulu aja, kita tengahkan teksnya agar tidak berantakan. Tengahkan semua. Untuk jenis barang kita jangan yang kiri aja, jadi rapi, agar ruang dari kolomnya ini bisa menyesuaikan tempat dari data yang kita isi. Kita cukup mengarahkan kursor ke sebelah sini, lalu kita klik 2 kali, maka akan otomatis baris ini akan menyesuaikan dari data yang ada, tanpa harus kita repot-repot menggeser seperti ini. Kita cukup klik 2 kali aja. Jadi menyesuaikan data yang ada di sini. Kalau ini tergantung teman-teman. Kalau mau barisnya agak lebar juga bisa disesuaikan lagi, tergantung teman-teman semua. Untuk headernya kita kasih warna agar bisa membedakan antara header dan data yang di dalamnya. Kita blok dulu headernya di baris 3, kita blok, kita ganti warna di sini, misal biru,
misal jauh, kata apa, hurufnya juga kita bisa bold agar membedakan dengan data yang kita isi. Ya, seperti itu. Jadi begitu teman-teman, bagaimana memudahkan membuat data di Google Spreadsheet dengan adanya aplikasi ini bisa membantu pekerjaan kita agar lebih rapi dalam mendata dan lebih efisien. Tentunya dan yang pasti ini gratis. Kita cuma modal kuota internet. Aplikasi ini juga cocok untuk semua kalangan, baik dari pelajar, mahasiswa maupun pengusaha yang ingin membuat data stok barang maupun laporan keuangan dan maupun yang lainnya. Di sini kita juga tidak perlu khawatir kalau misal kita mengedit data lalu lupa menyimpan, karena di sini setiap data yang kita edit akan otomatis tersimpan. Kalau kita ingin masuk ke menu home, kita cukup klik di sebelah sini, otomatis tersimpan datanya. Kita buka coba. Nah, masih tuh. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Tab Insight. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.